Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah manajemen rantai pasok. Hari ini adalah pertemuan kedua dan kita akan membahas tentang strategi SCM. Agenda untuk materi kali ini yang pertama yaitu adalah konsep strategi SCM, yang kedua produk inovatif dan fungsional, ketiga konsep strategic fit, dan yang keempat, kesesuaian strategi supply chain dengan kebijakan taktis. Pada dasarnya, setiap perusahaan yang ingin menang dan bertahan dalam persaingan harus memiliki strategi yang tepat. Strategi ini diperlukan oleh suatu unit operasi dalam perusahaan, oleh sebuah perusahaan secara keseluruhan, maupun oleh sebuah supply chain. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang strategi supply chain, kita akan mendefinisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan strategi supply chain. Strategi pada hakikatnya bukanlah sebuah keputusan atau aksi tunggal, melainkan adalah kumpulan berbagai keputusan dan aksi yang dilakukan oleh suatu organisasi atau oleh beberapa organisasi secara bersama-sama. Berbagai keputusan dan aksi yang dilakukan di dalam supply chain dilakukan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang telah ditentukan. Kalau dalam permisalan gambar ini, keputusan dan aksi ini harus dilakukan oleh seluruh sumber daya yang ada di dalam supply chain untuk mencapai bendera yang ada di puncak gunung ini. Kalau bendera di puncak gunung ini diibaratkan sebagai tujuan yang memang sudah ditentukan. Nah, suatu strategi harus mampu menerjemahkan kebutuhan pasar ke dalam keputusan-keputusan operasi, dan strategi juga harus mampu mengeksploitasi kemampuan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Jadi pada intinya strategi, pasar, dan sumber daya ini akan selalu berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks operasi sebuah perusahaan, batasan sumber daya dan pasar mungkin tidak sulit untuk dipahami, tapi tidak demikian halnya pada konteks supply chain. Kata pasar dan sumber daya tidak mudah untuk dibuat batasnya karena supply chain pada hakikatnya adalah jaringan banyak perusahaan. Namun, semua pihak pada supply chain harusnya sadar bahwa mereka semua tergantung sepenuhnya dengan pemakai akhir dari produk yang mereka buat, sehingga masuk akal kalau kata pasar dalam konteks supply chain mengacu pada end customer atau pelanggan akhir, bukan pada immediate customers. Nah, sebagai contoh adalah pabrik chips tidak akan bertahan lama kalau produk komputer yang dihasilkan tidak disukai di pasaran. Jadi, pasar pabrik chips bukanlah pabrik perakit komputer yang membeli chip tersebut, tetapi pelanggan akhir yang akan menggunakan komputer tersebut. Dalam konteks supply chain, sumber daya bukan lagi hanya sumber daya internal sebuah perusahaan, namun kumpulan sumber daya di sepanjang supply chain yang mendukung semua aktivitas sehingga produk jadi bisa sampai ke tangan pelanggan akhir dengan harga, kualitas, dan waktu yang tepat. Contohnya, sumber daya pada sebuah supply chain pabrik komputer. Sumber dayanya bisa termasuk pabrik pembuat komponen, kemudian pabrik perakit komputer, beserta seluruh sumber daya yang dimilikinya perusahaan penyalur dan toko komputer. Dengan memahami definisi sumber daya dalam konteks supply chain, maka strategi supply chain didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan dan aksi strategis di sepanjang supply chain yang menciptakan kerjasama antara apa yang dibutuhkan pelanggan akhir dengan kemampuan sumber daya yang ada pada supply chain tersebut. Sekarang kita masuk pada tujuan strategis pada supply chain.
Kita tahu bahwa strategi tidak bisa dilepaskan dari tujuan jangka panjang. Tujuan itulah yang diharapkan akan tercapai. Tujuan-tujuan strategi tersebut perlu dicapai untuk membuat supply chain menang atau setidaknya bertahan dalam persaingan pasar. Nah, untuk bisa memenangkan persaingan pasar, maka supply chain harus bisa menyediakan produk yang murah, berkualitas, tepat waktu, dan bervariasi. Tapi perlu disadari bahwa tingkat kepentingan untuk masing-masing tujuan ini berbeda-beda untuk tiap jenis produk dan segmen pelanggan. Sebagai contoh dari gambar ini, ada produk yang dibeli oleh pelanggan dengan pertimbangan utama adalah harga yang murah. Sedangkan ada pelanggan yang membeli dengan kualitas sebagai pertimbangan utama. Jadi, orang pertama membeli mobil hanya karena harga mobil ini murah. Tetapi dengan orang yang kedua, dia membeli mobil dengan prioritas utamanya adalah kualitas. Sehingga ada jenis produk yang bisa unggul di pasar karena mampu menciptakan jenis produk yang beragam, ada juga karena mudah atau cepat bisa diperoleh. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka supply chain harus bisa menerjemahkan tujuan-tujuan tersebut ke dalam kemampuan sumber daya yang dimiliki. Dalam konteks operasi supply chain, tujuan-tujuan tersebut bisa dicapai apabila memiliki kemampuan untuk beroperasi secara efisien, menciptakan kualitas, cepat, fleksibel, dan inovatif. Masing-masing aspirasi pelanggan bisa didukung oleh satu atau beberapa kemampuan strategis suatu supply chain. Misalnya, aspirasi pelanggan untuk mendapatkan produk yang murah atau terjangkau tidak hanya didukung oleh kemampuan supply chain untuk beroperasi secara efisien, tetapi juga oleh kemampuannya menciptakan kualitas. Kemampuan menciptakan kualitas tidak selalu diasosiasikan dengan produk, tapi juga dengan proses. Manajemen kualitas juga besar perannya dalam mengurangi produk yang rusak atau yang harus dikerjakan ulang. Nah, dari situ, mengurangi pekerjaan ulang atau kerusakan akibat tidak melakukan proses dengan benar tentu sangat berpengaruh pada aspek finansial sebuah operasi. Singkatnya, kualitas proses yang dijaga dengan baik akan banyak memberikan penghematan, sehingga supply chain juga mampu menawarkan produk dengan harga yang lebih murah. Seperti itu. Seperti yang sudah disinggung pada bagian sebelumnya, bahwa tingkat kepentingan dari aspirasi pelanggan itu berbeda-beda untuk tiap jenis produk maupun segmen pelanggan. Nah, Marshall Fisher membagi produk ke dalam dua kategori. Kategori pertama adalah produk inovatif, dan kategori kedua adalah produk fungsional. Produk fungsional adalah produk dengan konfigurasi standar dan siklus hidupnya panjang. Produk fungsional biasanya memiliki sedikit variasi. Kebutuhan pelanggan dari waktu ke waktu relatif tidak berubah. Karena konfigurasinya standar, variasinya sedikit, dan siklus hidupnya panjang, maka permintaan terhadap produk-produk seperti ini relatif stabil dari waktu ke waktu, sehingga mudah untuk diramalkan. Sedangkan produk inovatif memiliki sifat-sifat yang sebaliknya. Setiap kelompok produk inovatif itu memiliki variasi sampai ratusan bahkan ribuan. Tiap produk hanya akan bertahan sebentar di pasar dan akan digantikan oleh variasi produk lain yang baru dikembangkan. Hal itu dikarenakan apa? Karena perkembangan teknologi yang cepat serta selera pasar yang cepat berubah, sehingga menyebabkan siklus hidup dari produk-produk inovatif itu pendek. Karena karakteristiknya yang seperti itu, maka meramalkan permintaan produk-produk inovatif adalah pekerjaan yang sangat sulit dan rentan akan kesalahan yang tinggi. Sebagai konsekuensinya, jika peramalan itu salah, baik kekurangan produk maupun kelebihan akan berdampak pada kerugian perusahaan.
Kelebihan produk akan memaksa perusahaan melakukan penurunan harga secara besar-besaran di akhir musim jual. Sedangkan kekurangan produk membuat pelanggan kecewa dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan atau yang disebut dengan opportunity loss. Karakteristik yang berbeda antara produk fungsional dan inovatif tadi menyebabkan keduanya membutuhkan strategi supply chain yang berbeda juga. Untuk produk fungsional seharusnya berfokus pada upaya untuk meminimumkan ongkos-ongkos fisik di sepanjang supply chain. Jadi investasi besar untuk meningkatkan inovasi dan fleksibilitas tidak akan banyak membantu produk fungsional untuk bersaing di pasar. Karena apa? Karena pelanggan tidak mementingkan variasi produk yang beragam. Aktivitas-aktivitas media pasar seperti yang sudah kita bahas di minggu lalu tidak perlu banyak dilakukan sehingga ongkos-ongkos yang dominan adalah ongkos-ongkos kegiatan fisik. Sebaliknya, untuk menciptakan efisiensi tidak akan cocok untuk produk-produk inovatif karena produk inovatif itu lebih ke arah responsif, di mana bisa berarti melakukan riset pasar dengan lebih baik sehingga bisa menangkap apa yang diinginkan, meningkatkan kemampuan inovasi sehingga bisa memunculkan produk-produk baru yang memang disukai oleh pelanggan. Oke, menciptakan kesesuaian antara karakteristik produk, yaitu antara produk fungsional ataupun inovatif, dengan strategi supply chain sangatlah penting. Nah, kesesuaian ini yang disebut juga sebagai strategic fit. Area strategic fit dari gambar ini itu menunjukkan daerah di mana terjadi kesesuaian antara karakteristik produk dengan strategi supply chain. Jadi dari gambar ini memperlihatkan bahwa strategi efisiensi cocok untuk produk fungsional, sedangkan strategi responsif cocok untuk produk inovatif. Seperti itu. Nah, area strategic fit di sini ada di tengah-tengah. Hal ini menunjukkan bahwa sebetulnya tidak semua produk ada pada kategori murni fungsional atau inovatif, sehingga strategi supply chain juga tidak harus selalu murni berfokus pada efisiensi atau kecepatan respon. Sekarang kita masuk pada kesesuaian strategi supply chain dengan kebijakan taktis. Strategi supply chain harus tercermin pada kebijakan atau keputusan taktis supply chain. Tabel ini mempresentasikan ringkasan kebijakan atau keputusan taktis yang mendukung strategi supply chain. Nah, kebijakan tentang lokasi fasilitas berpengaruh besar terhadap ongkos-ongkos fisik maupun kecepatan respon suatu supply chain. Sehingga, kebijakan lokasi tentu berbeda pada supply chain yang memilih strategi efisiensi fisik dengan supply chain yang fokusnya pada kecepatan respon. Supply chain yang mementingkan efisiensi fisik akan memilih mendirikan pabrik di tempat-tempat yang tenaga kerjanya murah atau dekat dengan bahan baku. Sedangkan konfigurasi dan pengelolaan sistem produksi juga menentukan efisiensi maupun kecepatan respon suatu supply chain. Sistem produksi yang memiliki konfigurasi relatif tetap akan mudah mendukung strategi untuk efisiensi fisik, tetapi tidak akan mendukung strategi responsiveness. Kecepatan respon akan dicapai kalau sistem produksinya fleksibel, seperti itu. Selanjutnya, strategi persediaan juga besar pengaruhnya terhadap efisiensi fisik dan kecepatan respon. Efisiensi pada supply chain bisa dicapai apabila ada upaya untuk meminimumkan persediaan secara terus-menerus. Sebaliknya, perubahan permintaan yang terjadi secara tiba-tiba pada produk inovatif membutuhkan supply chain untuk menyimpan cadangan persediaan ekstra di tempat-tempat tertentu. Kemudian, keputusan tentang alat transportasi
ini berkaitan dengan transportasi apa yang akan digunakan dan apakah akan memperbolehkan pengiriman di bawah beban penuh. Hal ini nanti akan berpengaruh langsung terhadap efisiensi maupun kecepatan respon pada supply chain ya. Demikian juga halnya dengan keputusan untuk melakukan sendiri kegiatan transportasi atau mensubkontrakkan pada perusahaan lain, pada pihak ketiga. Seringkali perusahaan jasa logistik bisa melakukan pengiriman dengan lebih murah karena mereka bisa menggabungkan beban dari beberapa pelanggan dalam satu kontainer atau satu truk mereka. Selanjutnya, dalam memilih supplier atau pemasok, strategi efisiensi harus didukung dengan melihat ongkos sebagai kriteria utama dalam memilih maupun mengevaluasi kinerja supplier. Sebaliknya, kalau supply chain ingin responsif terhadap pasar, memilih supplier yang paling murah tidak akan menciptakan sinergi. Nah, di sini kriteria fleksibilitas dan kecepatan harus diberikan prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kriteria harga. Dan terakhir, ini tentang pengembangan produk. Menunda konfigurasi akhir produk sampai ada permintaan yang jelas dari supply chain bisa mengurangi terjadinya kekurangan atau kelebihan produk yang tidak terkendali. Jadi, istilahnya menyimpan barang-barang yang setengah jadi sampai menunggu adanya permintaan yang jelas dari supply chain, dari pasar yang nantinya akan dibuat menjadi produk jadi jika memang pesanannya sudah jelas. Tapi jika belum, produknya hanya mungkin sampai setengah jadi saja itu. Dan konsep menunda konfigurasi akhir ini dinamakan dengan postponement. Jika dapat disimpulkan, kesesuaian strategi supply chain dengan kebijakan taktis ada di tabel ini, yaitu keputusan taktis tadi meliputi lokasi fasilitas, kemudian sistem produksi, persediaan, transportasi, pasokan, dan pengembangan produk. Dan di sini ada strategi efisien dan responsif. Ini adalah dua perbedaan yang signifikan di antara kedua strategi supply chain. Oke, sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di kelas besok siang. Jangan lupa dicatat untuk poin-poin yang penting karena besok akan tetap ada pretest dan posttest. Terima kasih.